Hello, Shalom everyone. Kita berjumpa lagi di Service Bangsa Malaysia dalam talian BEM Grace. Saya Teko, host Anda pada hari ini. Saya mewakili BEM Grace Bangsa Malaysia mengalur-alurkan bagi yang menyertai kami for the first time di service dalam talian BEM Grace. Sebentar lagi, service kita akan bermula. Jika Anda ingin berhubung dengan kami, Anda boleh kontak kami melalui email, nomor telepon atau WhatsApp di talian BEM Grace seperti yang terpapar di skrin Anda. Alright, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan Grace Worship. Come on church, we lift our voice, our heart to Him. Amen guys? Amen! Shalom jemaat Tuhan, dimanapun anda berada pada saat ini, mari kita semua bangkit berdiri dan kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Ayo church, lift up your voice for Jesus. Woo. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ayo kita memuji Tuhan. Angkatkan suaramu, katakan: tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali kita katakan: tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus, Kaulah Raja Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Yesus, Kaulah Raja mulia. Engkaulah Raja mulia, bertata di dalam kami semua. Katakan, ajarkan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
Christ be magnified. Were the whole earth echoing his eminence, and his name would burst from sea and sky, from rivers to the mountain tops, we'd hear Christ be magnified. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified. In me we'll sing it. Oh, Christ be magnified. From the altar of my life, Christ be magnified in me. When every creature finds its inmost melody, and every human heart its native cry, oh, then in one enraptured hymn of praise we'll sing, Christ be magnified, be magnified, be lifted high. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. From the altar of my life, Christ be magnified in me. Oh, I won't bow to idols. I'll stand strong and worship you. If it puts me in the fire, then I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings. I hold fast to what is true. And if the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause death is just the doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. And when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my soul will be the same. No, I won't bow to idols. I stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, then I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings, and
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita datang bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin kita merenungkan pekerjaan pengorbanan Yesus di dalam hidup ini, di mana Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan saya ingin kita membaca dari Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, dalam pengorbanan Yesus, waktu Dia mati di atas kayu salib, ternyata Dia menebus saya dan saudara. Nah, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa roti perjamuan Tuhan adalah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Oleh luka-luka yang ada pada Yesus waktu Ia disalibkan, saya dan saudara menjadi sembuh. Nah, mari saya mengajak kita ambil roti perjamuan Tuhan bersama-sama pada hari ini. Demikian juga darah Tuhan yang ditumpahkan di atas kayu salib menyucikan dan menguduskan saya dan saudara. Dengan perbuatan Tuhan, saya dan saudara datang di hadapan Tuhan dengan berani, dan saya adalah milik Tuhan. Mari saya mengajak kita mengambil cawan perjamuan Tuhan bersama-sama. Sekali lagi, di dalam pekerjaan Tuhan di atas kayu salib, Ia menyelesaikan segala sesuatu. Dari sana datang pemulihan. Dari pekerjaan yang besar itu datang pekerjaan Allah kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Dia. Nah, mari saya bawa kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pekerjaan-Mu di atas kayu salib indah, luar biasa bagi kami. Pada hari ini kami mampu datang di hadirat-Mu karena pengorbanan dan darah Yesus dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaannya. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu yang dikatakan dalam Lukas 6:38. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya menggalakkan kita terus tetap setia memberi persepuluhan dan persembahan Anda. Anda boleh memberi persepuluhan dan persembahan Anda melalui online banking. Maklumat akun bank Gereja BM Grace boleh Anda rujuk di screen ini. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan fokus kita untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Salam, selamat berjumpa kembali dalam kita merenungkan firman Tuhan. Bagi saya adalah satu kemurahan, satu pekerjaan yang indah dari Allah. Waktu kita dapat mendengar firman Tuhan bersama-sama. Saya akan membawa kita merenungkan satu bahagian firman Tuhan pada hari ini yang bertema Allah pembela umatnya.
Sekali lagi, Tuhan pembela umatnya, ataupun Tuhan yang menjaga umatnya. Ada pada Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 21 sampai 3. Ayat 21 berkata, "Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya, 'Ini suara Allah dan bukan suara manusia.'" Ayat 23, "Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing." Nah, dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul ini, kita melihat bagaimana seorang raja yang bernama Raja Herodes pada zaman para rasul di Yerusalem, di Israel, dia mulai bertindak kasar, dia mulai bertindak jahat, dia mulai menganiaya orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Pertama-tama dia menangkap Rasul Yakobus dan dibunuh. Kedua, dia menangkap Rasul Petrus dan dia masukkan dia dalam penjara dengan niat bahwa selepas hari raya itu dia akan dihukum mati. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, pada hari yang ditentukan, pada hari perayaan, di mana di Yerusalem orang Israel di Yudea juga mereka merayakan perayaan ini, Raja Herodes mulai berpidato, berucap, dan mereka membalasnya. Mereka berkata bahwa ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing sesuai dengan firman Tuhan ini. Nah, Tuhanlah yang membela saya dan saudara di dalam hidup ini. Kalau engkau percaya kepada Tuhan yang bernama Yahweh dari Israel ataupun Yesus Kristus dari Nazaret, Dialah yang membela kita. Jangan risau, jangan gentar, jangan takut, dan jangan khawatir apabila keadaan pada hari ini mulai kacau, mulai huru-hara, ada orang menghina firman Tuhan, ada orang menghina Alkitab, ada orang menghina Injil. Saya dan saudara tidak perlu gentar. Karena yang mempunyai firman itu yang bernama Yesus, dialah yang bertanggung jawab. Dialah yang akan membela umatnya, membela saya dan saudara. Nah, dalam kisah ini kita lihat betapa jahatnya Raja Herodes. Dia mulai membunuh, dia mulai menangkap, dan dia mulai buat penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Nah, waktu dia melakukan kejahatan, dia mulai sombong, dia mulai kasar, sehingga orang-orang Kristen pada zaman itu lari lintang pukang. Tidak apa. Kalau ada kekacauan, jangan bodoh, sembunyikan diri. Tetapi kalau iman dicabar, peganglah imanmu sampai akhir. Nah, yang pertama kita lihat bahwa Allah yang membela kita. Di dalam kisah ini, waktu Raja Herodes mulai ganas, mulai jahat, malaikat Tuhan tampar dia dari langit. Dia berpolitik. Dia mulai mencoba untuk mengambil sokongan dari orang-orang Yahudi dengan membunuh orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi malaikat Tuhan menampar dia, kata firman Tuhan, dan dia mati. Dia mati, dia tidak sempat dikubur karena firman Tuhan berkata dia dimakan oleh cacing-cacing. Betapa teruknya, betapa malunya.
Tuhan tidak akan membiarkan umatnya dianiaya begitu saja. Orang yang mulai sombong, orang yang mulai kasar, Tuhan akan berhadapan dengan mereka. Seperti Raja Herodes. Nah, di dalam negara kita pada hari ini, ada huru hara, ada orang menghina Injil. Jangan susah. Ada orang mempersoalkan kesahihan Alkitab. Jangan risau, jangan pusing. Karena Alkitab itu adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau orang memutar balik Alkitab sekalipun, jangan risau. Jangan takut, karena Alkitab tetap Alkitab dan kebenaran tetap kebenaran. Tidak dapat diubah dan tidak dapat diganggu-gugat. Orang yang mengganggu orang yang percaya sesuai dengan firman Tuhan ini, dia ditampar, dia dibunuh oleh malaikat. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Herodes ini. Pertama dia kasar, kedua dia membunuh, dan ketiga dia meninggikan dirinya terhadap Tuhan. Orang berkata ini bukan suara manusia, tetapi suara Allah. Wah, dia pun mengakui memang dia setara dengan Tuhan. Itulah malaikat Tuhan geram dan menampar dia. Nah, pada hari ini, dalam perjuangan iman saya dan saudara, kita tak perlu gentar, tak perlu takut, tak perlu risau, karena ada Tuhan. Ada firman Tuhan. Tidak dapat diubah. Juga kita tidak perlu gentar karena Tuhan tidak pernah dapat dicabar. Sesiapapun yang mencabar kedaulatan Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka tidak pernah berhasil. Waktu Paulus, nama dia Saul, sebelum dia jadi Paulus. Dia menganiaya orang Kristen. Dia membunuh, dia menangkap orang Kristen dan menyumbat mereka dalam penjara. Akhirnya dia ke Damsyik untuk menangkap orang Kristen. Dalam perjalanan ke Damsyiklah malaikat Tuhan berbicara kepada dia. Dia jatuh dari kuda dan ada suara dari langit. Saul, Saul, mengapa engkau menganiayai aku? Saul bertanya kembali, siapakah engkau Tuhan? Saya adalah Yesus yang kau aniaya itu. Padahal dia menganiaya, membunuh orang Kristen. Dan akhirnya dia menjadi rasul, yaitu Paulus, Rasul Paulus. Luar biasa. Setiap kali orang mencabar kedaulatan Tuhan, meletakkan diri mereka setara dengan Allah, mereka akan jatuh hancur, lebur, jadi debu. Waktu orang temu duga, orang yang membawa kapal Titanic, bagaimana kapal Titanic ini, dia berkata bahwa ini kapal mewah, kapal yang terbesar, luar biasa. Dan satu bahasa yang dia kata terakhir itu, bahwa kapal ini tidak akan tenggelam. Seakan-akan dia meletakkan dirinya setara dengan Allah, dan pelayaran pertama dia, kapal Titanic tidak sampai kepada destinasi. Dia tenggelam. Sampai hari ini sejarahnya cukup luar biasa, dan sampai orang membuat film, movie, dan juga orang membuat nyanyi untuk Titanic. Betapa kasihan kita kepada orang itu. Setiap kali orang coba untuk meletakkan diri mereka setara dengan Tuhan, pasti hancur. Pada zaman Nimrod, orang pergi membangun
menara Babel, mereka berkata kita akan sampai ke langit. Mereka seakan-akan meletakkan diri mereka sesama dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengacaukan bahasa mereka, itu sebabnya Babel ataupun bahasa yang dikacaukan. Dan menara itu terbengkalai dan sampai hari ini tidak selesai-selesai. Menara Babel. Nah, di surga juga malaikat yang bernama Lucifer, dia ingin menempatkan dirinya setara dengan Allah. Dia ingin membuat taktanya di sebelah timur, jauh di sebelah timur, dan dia ingin orang menyembah dia seperti menyembah Tuhan. Akhirnya Tuhan buang dia dari surga dan dia jatuh ke bumi. Setiap kali orang meninggikan diri terhadap orang Kristen ataupun terhadap Tuhan, mereka pasti gagal, hancur, lebur, jadi debu. Nah, sesuai dengan firman Tuhan ini, Raja Herodes menempatkan diri dia seakan-akan Tuhan. Dan pada hari itu juga dia ditampar oleh malaikat Tuhan dan mati dimakan oleh cacing. Nah, pada hari ini di negara kita, kalau kamu mendengar tentang huru-hara, orang menghina Alkitab, orang menghina Injil, orang menghina orang Kristen, gereja, tidak apa, jangan gentar, jangan takut, jangan risau, jangan marah. Karena semuanya di dalam tangan Tuhan. Manusia, hidup dan nyawa manusia itu di tangan Allah. Satu kali dia tek, manusia itu akan mati. Kita ini cacing di hadapan Tuhan dan kita ini abu dan debu. Tidak bermakna sama sekali. Saya dan saudara pada hari ini harus ketahui bahwa Tuhanlah yang membela hidup kita. Tuhanlah yang membela umatnya. Biar kita hanya berpegang teguh kepada Tuhan. Berpegang teguhlah kepada iman bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan berkuasa dari kekal sampai kekal. Tuhan berkuasa di langit, Tuhan berkuasa di bumi. Yesus berkata, semua kuasa diberikan kepada saya di surga dan di bumi. Oleh sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Biarlah kita percaya, berpegang teguh kepada firman Tuhan yang seperti ini. Jangan mudah terheret oleh manusia. Jangan mudah terheret oleh apapun propaganda pada hari ini. Percayalah, berpegang teguh kepada imanmu kepada Tuhan. Karena kalau saya dan saudara meragukan kuasa Tuhan, meragukan firman Tuhan, saya dan saudara, jangan kita dikategorikan seperti Herodes ini. Pertama, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kedua, orang yang menyombongkan diri terhadap Allah. Kalau engkau tidak percaya dan tidak berserah penuh kepada Tuhan, berarti saya dan saudara menghina surga. Nah, surga tidak pernah diubah. Tidak ada orang dapat mengubah surga. Surga tetap surga. Allah tetap Allah, manusia tetap manusia. Nah, saya sangat suka dengan surga. Karena satu hal saja yang surga bawa, yaitu menawarkan kasih Allah kepada manusia. Sudah saya menerima kasih Allah itu, lalu saya praktekkan dan menawarkan kasih itu kepada dunia ini juga. Dalam orang menghina iman kita, orang menghina apapun, kita jangan membalas. Kita tetap dengan kasih Tuhan. Dan suatu hari nanti kita akan bersinar dan kita akan menjadi terang dan garam di dunia ini. Karena satu saja yang kita tawarkan, yaitu kasih Tuhan. Tidak pernah ada yang lain. Allah hanya menawarkan satu saja, yaitu kasih surga. Kasih yang kekal, kasih yang abadi, kasih karunia dari Tuhan.
Dia tidak pilih siapapun, dia tidak pilih bangsa, dia tidak pilih jantina, dia tidak pilih siapa-siapa. Dia datang, kasih Tuhan itu datang kepada siapapun. Dan siapa yang menerima dia akan mendapat kehidupan yang kekal. Nah, pada hari ini, dalam keadaan apapun hidup, dalam engkau berjuang dengan iman, berjuang di dalam hidup, biarlah kita mengetahui bahwa kasih Tuhan, surga itu tidak pernah berubah. Manusia ingin memutar-belitkan keadaan dunia ini. Orang akan mempersoalkan, berdebat 1000 kalikah, 1001 kalikah. Tetap juga firman Tuhan akan menang. Tetap juga Yesus akan menang. Tidak pernah kalah. Dia tak pernah kalah. Dan dia tidak pernah gagal. Sesuai dengan satu nyanyi yang berkata, dia tak pernah gagal. Yesus tak pernah gagal. Sia-sialah iblis berusaha, karena Yesus tak pernah gagal. Nah, Tuhan tidak pernah gagal. Manusia, siapapun dia, tidak mungkin mengubah rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Hanya yang penting pada hari ini, kita harus berpegang teguh kepada iman, tetap percaya kepada Tuhan. Tenangkanlah dirimu dalam apapun keadaan, karena Tuhanlah pembelamu. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara sampai Tuhan datang. Itu sebabnya saya menenangkan di jiwa saya, karena saya tahu bahwa Tuhan tak pernah gagal. Karena saya tahu dan pasti sekali bahwa Tuhan yang memelihara. Apapun raja-raja akan buat, apapun hal politik akan buat kepada kita, Tuhan tetap Tuhan. Tidak mungkin mereka dapat mengubah dia. Percayalah, percayalah. Dan sekali lagi, Tuhanlah yang membela umatnya. Tuhanlah yang membela saya dan saudara dalam hidup ini pada hari ini. Firman Tuhan sampai di sini. Mari saya berdoa bagi kita. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami merenungkan firman-Mu. Engkau pembela kami. Sesuai dengan firman Tuhan yang kami baca, bahwa Raja Herodes menyombongkan diri dan dia ingin menganiaya umat-Mu, tetapi malaikat Tuhan menampar dan membunuh dia. Terima kasih Tuhan, karena pekerjaan kuasa-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Umat-Mu pada hari ini Engkau jaga, pelihara dan melindungi sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Bila kita percaya bahwa Dia sentiasa berserta dengan kita. Ayo semua. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
sepenuh jiwa kami Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita sama-sama katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih karena telah menyertai kami sampai ke akhir ibadah online pada hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, jangan lupa untuk klik butang like, subscribe, dan share dengan keluarga dan rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa untuk on butang notifikasi YouTube untuk menerima video baru bagi minggu hadapan. Sampai jumpa, stay safe, grace for grace. Tuhan memberkati.